Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Pratiwi dengan NIM 6670210110. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Kris Air Bersih Kota Cilegon Kolaborasi CSR dalam Pemenuhan SDGs. Dimulai pada latar belakang masalah dalam penelitian ini ialah karena hadirnya konsepsi atas CSR dikarenakan hilangnya trust dari masyarakat itu sendiri kepada perusahaan. Kemudian menurut Elkington 1998, CSR ini dikemas dalam 3 fokus utama, yaitu profit, planet, dan juga people, di mana perusahaan yang teratur dan memiliki peraturan yang baik tidak hanya mencari dan menggali keuntungannya saja atau profit, melainkan memikirkan juga terkait dengan aspek-aspek lingkungan yang terjadi dan peduli akan kelestarian lingkungan sekitar, yaitu planet, dan juga memiliki pemikiran kesejahteraan terhadap masyarakat dan juga terkait dengan kehidupan masyarakat yang ada di lingkungan. Kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa tiap pelaku usaha dan jasa memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dengan akurat dan juga real time mengenai perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup demi menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup pada lingkungan sekitar perusahaan dan menaati segala aturan dan juga peraturan-peraturan lingkungan hidup pada sekitar perusahaan. Kemudian penelitian terkait dengan CSR ini juga terdapat di negara Slovakia, di mana penelitian tersebut membahas terkait dengan hubungan antara CSR atau Corporate Social Responsibility dengan Environmental Management System atau EMS. Terdapat hubungan antar keduanya banyak dilakukan pada sektor-sektor tertentu, kemudian berkaitan dan memiliki saling keterkaitan antara masing-masing sektor dengan isu-isu lingkungan. Kemudian di Tiongkok juga terdapat penelitian terkait dengan CSR, namun sudah berjalan tetapi belum sepenuhnya memiliki pengaruh yang signifikan. Pada penelitian ini, peneliti tidak hanya membahas terkait dengan CSR saja, melainkan di sini peneliti mengaitkan CSR, SDGs, dan juga permasalahan lingkungan. Hal tersebut dikarenakan CSR mempunyai kaitan dalam perwujudan Sustainable Development Goals atau SDGs. Hal tersebut dikarenakan SDGs ini merupakan sebuah tujuan pembangunan berkelanjutan yang membahas permasalahan secara global yang dihasilkan dalam konferensi PBB pada tahun 2012 untuk melestarikan lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Nah, upaya dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini khususnya pada pencapaian target ke-6 yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dan juga lingkungan. Kota Cilegon sebagai salah satu kota industri mempunyai lembaga CSR, yaitu yang biasa disebut sebagai CCSR, yang dibentuk berdasarkan keputusan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 mengenai wacana pembentukan organisasi dan tata kerja Cilegon Corporate Social Responsibility atau CCSR. Kemudian juga terdapat Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2011 mengenai pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian di sini Cilegon Corporate Social Responsibility merupakan lembaga yang independen non pemerintah di mana memiliki fungsi sebagai sinkronisasi dan juga mengintegrasikan program dan kegiatan RPJMD Kota Cilegon. CCSR juga meliputi kerjasama antara perusahaan dan juga pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dan juga lingkungan. Hal tersebut meliputi kerjasama dalam pengembangan kebijakan lingkungan, pengelolaan sampah, dan juga pengurangan polusi. Kerjasama ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan di Kota Cilegon. Secara keseluruhan, CCSR di sini memiliki dan menunjukkan bagaimana perusahaan dan juga pemerintah dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan juga berkelanjutan. Hal tersebut merupakan dan juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dan juga menunjukkan bahwa bisnis dapat memiliki kontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas.
Permasalahan lingkungan yang saat ini sedang terjadi di Kota Cilegon ialah terkait dengan krisis air bersih, di mana kebutuhan air bersih untuk rumah tangga di Kota Cilegon yang terpenuhi hanya 20% saja dari jumlah penduduk yang ada di Kota Cilegon. Sisanya, masyarakat perlu mencari sumber air bersih secara mandiri, dan juga di sini pemerintah meminta bantuan kepada pemerintah provinsi untuk dapat menyalurkan air bersih PDAM di Kota Cilegon. Kebutuhan air bersih untuk rumah tangga di Kota Cilegon yang terpenuhi hanya 20% dari jumlah penduduk yang ada di Kota Cilegon. Sisanya di mana masyarakat perlu mencari sumber air bersih secara mandiri. Kemudian di sini juga pemerintah Kota Cilegon meminta bantuan kepada pemerintah provinsi supaya dapat menyalurkan air bersih ke PDAM Kota Cilegon. Kemudian berdasarkan 20% kebutuhan air bersih atau sekitar 21.157 pelanggan rumah tangga dari jumlah penduduk Kota Cilegon sebanyak 442.803 penduduk Kota Cilegon, di mana krisis ini menjadi tantangan yang sangat amat besar, terutama dalam upaya atau mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ke-6, yaitu mencapai kebutuhan air bersih 100% pada tahun 2030. Penelitian ini akan membahas dan juga akan berfokus pada CSR dan juga lingkungan yang memiliki fokus khusus pada collaborative governance dalam konteks CSR dan juga pengelolaan lingkungan. Penelitian ini juga memiliki hubungan dan juga memiliki keterkaitan dengan collaborative governance dengan upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait dengan pengelolaan air bersih. Hal tersebut menambahkan dimensi baru dengan mengintegrasikan tujuan global yaitu SDGs tersebut ke dalam konteks lokal. Penelitian ini juga menekankan kepada peran aktif perusahaan dalam collaborative governance melalui CSR yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Kemudian juga penelitian ini mempunyai dan juga akan menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah daerah terintegrasi dengan inisiatif CSR itu sendiri, dan juga memberikan bukti nyata terkait dengan bagaimana regulasi dan juga praktik bisnis dapat bersinergi dalam collaborative governance. Identifikasi masalah dalam penelitian ini ialah yang pertama, proyeksi Kota Cilegon yang akan mengalami krisis air bersih pada tahun 2025. Hal tersebut jika tidak diatasi dan ditangani dengan baik, maka akan sangat berdampak bagi masyarakat dan membahayakan ketersediaan air bersih bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua, krisis sumber daya air bersih di Kota Cilegon ini hanya terpenuhi 20% dari jumlah masyarakat atau penduduk yang ada di Kota Cilegon. Dan kemudian terjadi pada beberapa wilayah seperti Kecamatan Pulau Merak dan juga Kecamatan Jombang. Hal tersebut menjadi tantangan dalam memperoleh atau mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada target yang ke-6, yaitu air bersih. Kemudian yang ketiga ialah implementasi dan juga peran Cilegon Corporate Social Responsibility dalam menangani dan juga mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Cilegon, yaitu krisis air bersih. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka di sini peneliti merumuskan permasalahan yang akan dijadikan fokus penelitian, yaitu bagaimana kolaborasi Cilegon Corporate Social Responsibility atau CSR dalam mengatasi krisis air bersih dalam pemenuhan SDGs di Kota Cilegon. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Ansel dan juga Gas, yaitu collaborative governance, di mana menjelaskan bahwa collaborative governance ini sebagai cara pemerintahan yang memiliki fokus pada konsensus dan juga musyawarah dengan tujuan untuk mengembangkan bersama, yang diartikan untuk menghasilkan dan melaksanakan kebijakan, di mana akan dianalisis menggunakan 4 indikator dari collaborative governance menurut Ansel dan juga Gas ini. Yang pertama itu ada starting condition atau kondisi awal, kemudian ada institutional design yaitu desain kelembagaan, yang ketiga ada facilitative leadership atau kepemimpinan, dan juga yang terakhir collaborative proses atau proses kolaboratif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.